Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Anin Farhan. Jangan lupa subscribe, tombol merahnya, like dan komennya. Mudah-mudahan yang mendukung channel ini Allah selalu memberikan kemudahan dalam segala urusannya, berkah rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan lagi masih tentang anak. Kehidupan ini berpasangan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan, itulah kebesaran Allah, agar kita mengingat kebesaran Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak ini ya, kadang dalam satu keluarga aja, misalkan kita punya anak 4 nih, ada yang baik, penurut ya, soleh ya, bikin kita senang, bikin kita bangga ya, bikin kita bahagia, luar biasa, udah soleh, baik ya, pinter lagi. Senang gak? Senang, bangga ya, kita punya anak seperti itu. Kadang di keluarga ini misalkan ada 4 anak ini, misalkan ya syukur alhamdulillah itu baik semua, itu yang kita idamkan. Kadang ada aja yang gak baik, salah satunya bandelnya minta, nakalnya minta ya, setiap hari selalu bikin ulah, setiap hari selalu bikin masalah, tiap hari didatangin orang tuanya. Kenapa? Anak ini mukulin orang, diduitin lagi ya. Anak ini berantem terus, anak ini begini, anak ini begitu. Wah, luar biasa. Tentunya sebagai orang tua marah, kesal, kecewa punya anak seperti itu. Namun ketika kita ingat ayat tadi, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan agar kita mengingat kebesaran Allah. Itulah salah satu kebesaran Allah ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, ya kita harus menerima anak kita. Ya kita harus bersyukur kepada Allah dengan pemberian diberikan anak yang seperti itu. Berarti kita sedang dilatih oleh Allah. Pertama, ilmu sabar. Diajarkan tentang sabar, mempunyai anak yang luar biasa bandelnya. Sabarnya dengan sabar yang benar, pasbir sabrun jamila ya, sabar, dilatih dengan kesabaran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita biar kita sabar menghadapi anak seperti itu? Pertama, kita mengingat kematian, bahwa kita akan kembali kepada Allah. Yang kedua, orang yang sabar itu diberikan surga Eden ya. Bahkan para malaikat mengucapkan salam, selamat sejahtera, karena kesabaran, tempatmu yang indah. Namun di dalam menjalankan sabar ini tidak mudah, tidak gampang, susah. Mudah diucapkan, sulit sekali dipraktikkan. Kembali kepada anak, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita diberikan pemberian Allah ya. Walaupun misalkan anak kita ini nakalnya luar biasa, badungnya luar biasa ya, tidak nurut, bikin kesal orang tua, bikin sebel orang tua, kita belajar bersyukur, mensyukuri pemberian Allah.
terus ikhtiar dengan terus mengajak kepada anak kita sambil mencontohkan dari diri kita kebaikan-kebaikan. Ketika mengajak anak kita pergi ke masjid, kita mulai dulu pergi ke masjid. Mengajak anak kita biar jangan marah-marah, kita harus bisa mulai dulu mengontrol agar kita tidak marah-marah di depan anak kita. Ya. Memberikan contoh kepada anak kita. Terus jangan bosan, ya. Sampaikan terus kepada anak kita tentang kebaikan-kebaikan. Sampaikan juga ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, maka Allah juga akan membalas dengan keburukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsatum falaha. Jika kamu berbuat baik, Allah akan membalas dengan kebaikan. Jika kamu berbuat jahat, Allah pun akan membalas dengan kejahatan. Nah, Dek, Neng, atau apa ya, sampaikan aja. Jangan melakukan ini itu yang dilarang oleh Allah. Jauhi semua. Allah menyampaikan seperti itu. Orang yang berbuat jahat, Allah balas dengan kejahatan. Jika berbuat jahat baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Sampaikan saja, dan terus sambil berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar anak kita diberikan jadi anak yang baik, agar anak kita diberikan menjadi anak yang kita inginkan, yang kita idamkan. Ya, mungkin hari ini dia melakukan ini sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ya. Bahkan mendekat akhir hayatnya masih seperti itu. Yang penting kita udah ikhtiar meminta kepada Allah dan ikhtiar memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada anak kita. Selanjutnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah cukupkan. Bertawakal kepada Allah, tapi dengan ikhtiar tadi. Ya. Jangan kecewa, jangan marah, ya. Belajar bersyukur. Ini ujian yang luar biasa. Insya Allah, ya, suatu saat nanti anak kita akan menjadi anak yang baik. Insya Allah doa kita suatu saat nanti dijabah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.